Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Halo, selamat pagi juga untuk seluruh keluarga di Indonesia. Seperti yang teman-teman lihat kemarin di flyer, hari ini kita akan mulai aktivitas lagi di online. Nah, teman-teman semuanya, udah lama banget kan kita nggak live bareng Dr. Ervin Agung Priambodo. Beneran gak sih? Lama banget. Dan kali ini sesinya itu adalah kulig alias kuliah Instagram. Oke, kita tunggu sampai Bapak Dr. Ervin masuk. Oke, ini sudah masuk dan aku mau... Halo Pak Agus Solihin 97, selamat bergabung di live Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia. Kita masih mencoba untuk Pak Ervin bisa bergabung bersama kita semua. Udah aku undang, tinggal beliau menerima. Ya teman-teman semuanya, memang oke. Kayaknya harus mundur nih. Sip. Oke, terlihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Alhamdulillah cukup jelas. Siap. Oke, sip, mantap. Siap. Kalau gitu kita mantap, siap untuk. siap. Ini Gimana baru kabar? ya sesi penyapaan aja tadi ya, belum sesi pembukaan nih sebenarnya. Ini ada Pak Agus Solihin, Bapak. Ya, apa kabar Mas Agus Solihin? Salam sehat selalu ya. Semoga sehat dan semakin sukses selalu. Oke, monggo Mbak Nunu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Dodi, selamat bergabung. Ibu Sinta juga selamat bergabung. Bapak Afif Fajar juga. Oke, Bapak Ibu semuanya, kali ini adalah sesi dari kulig ya, alias kuliah Instagram ya. Pak Dr. Ervin, pengen nanya nih, dulu mencetuskan kulig nih. Kulig alias kuliah Instagram tuh awalnya dari mana sih? Ya, terima kasih Kak Nunu ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Nyapa dulu di sini masalah Mbak Miftahul. Terima kasih juga sudah hadir. Terima kasih udah Dodi. Ini sahabat saya sejak zaman kuliah dulu dan beliau ini adalah cover boy loh di sini. Beneran cover boy. Kelihatan asli, sih Pak. Kelihatan ya, meskipun sekarang sudah sama-sama jelita saya dengan Mas Dodi ini dan udah Dodi ini, tapi masih kelihatan oke lah dia. Di situ beliau ini benar-benar asli cover boy. Kalau saya cover boy, ya di situ ya minggu cover di sini. Oke, di sini juga ada teman-teman semua sudah mulai bergabung ya. Mbak Nunu bagus sekali nih. Kenapa sih waktu dulu idenya saya membuat kulik atau kuliah Instagram? Ya, sederhana aja sih. Kita kepingin membangun sebuah iklim komunikasi, iklim diskusi, ya, yang mana kita mendapatkan inspirasi khususnya dalam hal pendidikan, dalam hal manajemen dan lain sebagainya. Dan semoga itu bisa menginspirasi banyak orang sehingga orang-orang itu kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Karena terus terang, saya sendiri bisa sampai dalam posisi titik di sini pun bukan karena kemampuan saya, tapi jujur ini karena orang hebat yang ada di sekitar saya, karena ada orang-orang yang terus menginspirasi, dan juga karena ada orang-orang yang terus mensupport. Jadi kalau kita bisa saling berbagi hal-hal yang positif, why not? Kenapa enggak? Di situ. Maka dulu saya juga mengundang beberapa pembicara yang hebat-hebat. Di situ ada Prof. Mokhtar, ya, mentor saya langsung. Beliau dengan usia muda, saya lihat sendiri perjuangannya beliau seperti apa, dan sudah akhirnya beliau sukses mencapai mimpi beliau. Terus juga ada salah satunya adalah ya kakak saya sendiri, Mas Erwin. Ya, Mas Erwin berjuang benar-benar. Saya tahu dia bagaimana perjuangannya kakak saya itu, dan ya hasilnya ya bisa dirasakan seperti sekarang.
dan juga saya melihat ada sahabat saya, anak muda yang hebat, Mas Heldi. Ya, Mas Iya Heldi betul, Ramadhan. betul. Mas Heldi dulu betul, oke. Ya, Mm-mm. ya, usia 26 tahun, Mas Heldi sudah bisa mendapatkan gelar doktor. Betul. Subhanallah di situ. Itu nggak mudah loh, usia 26 tahun. Saya dengan Mas Heldi beda usia kali, saya udah beda tipis sama usia ayah dan ibunya kali. Tapi Mas Heldi, saya lihat sendiri bagaimana perjuangan Mas Heldi, sikapnya, etos kerjanya, ya selama di kampus, dan bagaimana beliau ini humble, ya terus beliau juga sama senior, beliau juga sangat santun sekali. Tapi itu melalui suatu proses perjuangan yang panjang, Mas Heldi itu. Ya dari Betul. Bima, dari timur sana jauh merantau ke Surakarta, ke UNS, Jateng, ke Jakarta. Dan alhamdulillah kalau kita sekarang lihat bagaimana hasilnya Mas Heldi, itu ya adalah hasil yang beliau impikan di situ. Dan saya yakin itu bukan hasil akhir, masih banyak perjalanan-perjalanan yang lainnya. Begitupun juga dengan salah satu mentor saya, atasan saya juga, yaitu Pak Jimmy Gani. Ya, di situ dia mencapai dalam usia muda 36 tahun sudah menjadi CEO BUMN termuda di Indonesia, Betul. mendapat rekor muri. Saya pernah tanya kepada beliau, kalau beliau bisa, bagaimana kalau itu bisa di-sharingkan kepada orang banyak pengalaman-pengalaman tersebut. Karena kan banyaklah Jimmy-Jimmy lain yang kepengen sukses seperti Pak Jimmy. Dan anak-anak Indonesia itu mempunyai daya tahan dan mental juang yang luar biasa. Nah, ini yang pengen kita bangun dahulu seperti kayak gitu. Maka saya undang wawancarain banyak orang, banyak teman-teman. Tapi akhirnya saya melihat di situ, saya melihat ada 3 hal ya. Mereka sukses itu, 3 hal mereka sukses. Ya, sukses dalam pendidikan, sukses dalam karirnya, sukses dalam organisasinya, ataupun sukses dalam apapun yang mereka impikan. Ada 3 hal. Pertama, mereka mempunyai passion yang tinggi di situ. Mereka punya passion, ya, rasa cinta terhadap apa yang mereka mau lakukan. Ya, mereka sangat passion di situ. Ketika mereka mengerjakan sesuatu itu mereka sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah. Mereka dengan lakukan happy di situ, sangat passionate. Itu luar biasa sekali. Yang saya lihat anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang dulunya muda dan sekarang barangkali ya udah nggak terlalu muda lagi ya. Nah, terus kemudian mereka punya persisten, ya. Benar. Jadi ketika mereka bekerja itu tekun sekali. Emang nggak mudah mencapai mimpi-mimpi mereka seperti Prof. Mukhtar dalam usia muda udah menjadi dokter, jadi profesor. Saya lihat sendiri bagaimana Prof itu datang ke Jakarta membawa anak istrinya dari Jambi, dari Sorolangun sana, kemudian ngekos di Rawamangun, ya. Saya melihat bagaimana perjuangan beliau di situ. Itu nggak seperti balikin telapak tangan, tapi emang fight, bekerja keras, ikhtiar, ya. Kalau nangis kali udah nggak tahu. Begitu pun juga dengan Mas Erwin yang saya lihat, ya, saya lihat sendiri sama mata saya sendiri. Beliau berjuang untuk mendapatkan gelar PhD-nya doktor dari Kobe University di situ. Saya dengar ceritanya di beliau juga ada punya istri Mbak Delvia, dan punya 1 putri yang cantik yaitu Amira, kakak Amira. Ya, diajak ke sana, ke Kobe sana, nemenin ayahnya belajar, dan bagaimana Mbak Via dan Amira berusaha untuk fight juga di sana. Itu luar biasa sekali. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat struggle, ya, orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kadang kita tuh suka malu. Ya Allah, kalau kita apa sudah galau, kadang kita belum apa insecure ya Pak sama orang-orang yang hebat tuh ya. Padahal mereka, Masya Allah, serem loh yang mereka lakukan. Mas Erwin cerita kepada kami di sini, di Instagram juga bercerita, udah nggak sempat lagi untuk puasa Senin Kemis. Bukan karena nggak sempat puasa Senin Kemis, ya, tapi nggak. Jadi mereka bukan puasa Senin Kemis, tapi puasa Senin sampai Kemis. Iya. Udah sampai biaya siswa sudah hampir habis, ini itu dan lain sebagainya. Itu perjuangan semuanya melalui suatu perjuangan. Begitu juga yang saya tanya kepada Pak Jimmy Gani, beliau juga sudah berjuang sejak masih kecil sekali, terus menjadi loper kota, bla 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 dan lain sebagainya. Ya, dan terus. Nah, jadi selain passion, kemudian yang kedua adalah tadi persisten, ya. Mereka sangat persisten sekali.
ikhtiarnya luar biasa di situ, persisten. Dan yang ketiga adalah perseverance di situ, perseverance. Mempunyai daya tahan yang wow, mantap ya, nggak gampang goyang. Ada angin ini itu ya, kalau saya ambil istilahnya dari Bu Niken ya, silahkan kita beristirahat tapi jangan berhenti ya. Betul. Jadi silahkan, ayo kita rest is you must but don't quit. Nah, kalau nggak salah seperti itu istilahnya Bu Niken yang selalu disampaikan kepada banyak orang dan berkali-kali ya. Silahkan, kalau capek, emang capek, silahkan kita istirahat dulu bentar. But don't quit, tapi jangan berhenti di situ ya. Karena kalau udah berhenti selesailah semua, happy ending atau jadi sad ending malahan di situ ya. Dan salah satunya terus terang yang hebat itu siapa di sini? Ya bukan hanya tadi yang saya sudah sebutkan, Prof. Mohtar, Mas Dr. Erwin, ya Pak Jimmy Gani. Ya Bu Niken itu sendiri, itu adalah salah satu pejuang-pejuang struggle yang luar biasa sekali. Ya, beliau terus luar biasa, usia muda sudah mencapai karirnya di tempat profesinya juga, dan luar biasa berkarir bukan hanya di jalur pendidikan formilnya yang dalam arti S1 standar S-nya saja, tapi lompat dari psikologi lompat ke Fakultas Ekonomi, dan beliau bisa survive di situ. Itu juga wow, luar biasa ya di situ. Jadi istilahnya ada bebek masuk ke kandang ayam di situ, meskipun sama-sama tapi kan beda iklimnya, beda ini, tapi bisa di situ kan. Nah itu kemudian yang saya lihat sendiri, salah satunya siapa yang hebat. Nah ini yang lagi berdiskusi dengan saya juga saat ini di situ ya, Kak Nunu di sini. Ini juga bocah kayak petasan korek api ya. Di situ ya, alhamdulillah. Oh ya, sekarang saya mau nyapa rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih juga di sini sudah Mas Akmal ya. Banyak rekan-rekan sudah hadir. Saya mau menyampaikan pertama, alhamdulillah ya, salah satunya kayak Bu Niken sendiri itu persisten dan keinginan mau belajarnya luar biasa sekali. Stay hungry and stay foolish. Selalu lapar untuk menuntut ilmu dan selalu merasa bodoh, ya, merasa bodoh dalam ilmuwan. Meskipun beliau sudah menjadi pengajar macam-macam sana sini, tapi terus mau belajar, dan alhamdulillah kurang lebih seminggu yang lalu ya beliau mendapatkan sertifikasi profesi di situ human capital ya, sertifikasi CPHCM. CPHCM ya, di situ luar biasa sertifikasi profesi. Nah, kemudian juga yang luar biasa, kita perlu apresiasi nih, jadi siapa? Kak Nunu. Ya, alhamdulillah, selamat Kak Nunu. Kak Nunu, teman-teman semua, teman-teman keluarga Cakra Kusuma, alhamdulillah, minggu lalu ya Nu ya? Iya. Hari Sabtu lalu. Sabtu ya? Sabtu minggu lalu ya, tanggal 5 ya. Alhamdulillah Kak Nunu di wisuda, menjadi salah satu wisudawati terbaik dan tercepat. Nah, di situ terbaik dan tercepat itu tidak mudah di situ, dan itu Kak Nunu bisa ngebut ya dalam waktu berapa semester Kak Nunu ya selesai ya? Aku ngerjain tugas akhir nyampe 2 semester lah. 2 semester udah selesai itu. 2 semester sudah selesai ya? Semester 2 tuh udah selesai. Udah nangkring. Semester 2 udah nangkring. Buset, jadi waktu 1 tahun kamu kuliah efektif bisa dikatakan ya Nu ya? Iya betul. Mantap. Jadi waktunya terus selesainya itu ya tinggal macam-macam aktivitas aja lah sana sini ya. Betul. Perkuliahan sudah habis, sidang akhir juga sudah selesai juga ya. Iya. Luar biasa. Nah ini teman-teman, ini keren juga yang kayak gini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Betul sekali. Ingin mengundang, ayo rekan-rekan, kita semua punya mimpi, kita punya target, punya asa. Itulah yang menjadi energi bagi kita di situ untuk maju ke depan. Di situ event termasuk juga Kak Nunu. Meskipun saya tahu juga pasti nggak mudah Kak Nunu menyelesaikan. By the way, Kak Nunu, boleh nanya nih, Kak Nunu sekarang tinggal di mana? Kak Nunu tinggal di Purwakarta, Jawa Barat ya. Wah, Purwakarta. Ini sini ada Mas Agus Solihin. Apa kabar Mas Agus Solihin? Ada Mbak Novita. Apa kabar? Welcome ya.
Mbak Nunu tinggalnya di mana? Purwakarta. Purwakarta. Subhanallah. Mantap. Kampusnya di daerah mana Kak Nunu? Di Ciputat, Legosoraya ya, Tangerang Selatan. Ciputat, Legosoraya, Tangerang Selatan. Di situ. Iya, ya. Iya. Nggak dekat ya, jauh di situ. Dan Deket. Deket ya, deket ya, deket. Gak perlu pakai bandara, Pak. Gak perlu pakai bandara. Tenang. Tapi beberapa provinsi ya, Nu ya? Iya, betul. Jawa Barat. Nah, oke. Iya, betul sekali. Nah, tadi teman-teman semuanya, tadi kita singgung masalah kuliah karena emang ada riwayatnya ya, Pak. Kenapa kita ngadain kuliah Instagram buat teman-teman semuanya bisa cari ilmu sebanyak-banyaknya dari para pakar, tapi secara free ya, Pak. Karena yang namanya sodakoh itu kan kita kalau nggak bisa secara langsung materi ya, kita bisa dengan senyuman, kita bisa dengan kasih ilmu. Nah, macam tuh teman-teman semuanya. Oke, balik lagi Pak, kita ke tema nih. Ke tema kali ini menarik juga, mungkin menyinggung-nyinggung masalah tugas akhir nih ya. Jadi buat teman-teman yang pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi yang kalau kata bahasa Bapak mah galau ya gitu kan. Apa sih yang mesti digalauin gitu kan. Nah, kali ini temanya adalah tugas akhir kuliah itu seru. Nah, kenapa sih kita pakai kata seru? Jadi biar bikin temen-temen tuh, oh ternyata tugas akhir itu nggak semenyeramkan itu. Toh Kak Nunu juga di semester 2 ternyata udah bisa mencapai itu. Dan dulu juga pas S1 Pak, aku udah mulai nyicilnya itu dari semester 7. Jadi abis PKL langsung tuh ngebut gitu. Dan ternyata nggak semenyeramkan itu. Nah, gini Pak, kata kuncinya apa sih tugas akhir itu Pak? Oke, Kak Nunu, terima kasih. Sebetulnya kenapa sih kok kita namakan seru ya? Ini loh teman-teman. Teman-teman itu kan pasti pernah ada yang datang ke tempat wahana hiburan ya. Apakah saya sebut aja namanya kehidupan ya. Betul. Salah satu tempat yang paling menarik itu apa? Yaitu yang muter-muter tuh roller coaster atau apa halilintar itu ya. Yang penuh tantangannya ya, yang bikin mabok juga ya. Mabok ya di situ. Dan itu saya lihat itu tempat yang antrenya paling banyak. Betul. Di situ. Paling banyak dibandingkan kalau kita hanya main karosel totet atau apa istana boneka yang muter-muter ya itu juga enak gitu loh. Tapi yang apa lagi ada tornado yang putar-putar. Cuma berapa menit, yang antrinya bisa berapa puluh menit di situ. Sebetulnya apa? Dikatakan seru karena sebetulnya justru yang menegangkan yang tipis-tipis kayak gitu, itu tuh yang seru di situ ya. Jadi bagaimana kita bisa melewati challenge, tantangan, dan kemudian kita mempunyai sebuah adrenalin, wah itulah yang seru. Dan manusia itu senang untuk arahnya ke sana. Nah, cuman bagaimana dengan tugas akhir ini sendiri? Teman-teman, saya hanya mau menyampaikan satu kata. Tugas akhir itu adalah key, adalah kunci. Kunci untuk kita masuk ke pintu gerbang kehidupan yang lainnya. Di situ, ya. Karena dengan tugas akhir ini, itu sebetulnya adalah langkah-langkah kita untuk masuk ke jenjang berikutnya. Kalau kita tidak bisa memberikan ini, membereskan ini, ya kita akan susah masuk ke berikutnya. Ya seperti saya sampaikan tadi, teman-teman barangkali banyak yang hebat, yang luar biasa. Teman-teman ketika mau masuk ke Dufan aja, kan teman-teman harus beli tiket nih. Ya kan? Harus beli tiket, ya. Nah, tiket ini kan harus dibawa. Nah, ini sama seperti kayak gitu. Ketika kita mau masuk dan wahana-wahana yang kehidupan kita yang lebih besar, lebih hebat, lebih mulia, ya kita perlu tiket. Nah, cilakanya tiketnya ini tugas akhir ini, gitu. Nah, betul. Pertanyaan, kenapa sih kita harus membuat tugas akhir? Ya, nah, teman-teman, ya, baik S1, S2 maupun S3, saya ingat kata-kata profesor saya ketika saya menyelesaikan doktoral saya. Beliau pada hari pertama kita masuk kuliah, beliau langsung kumpulin kita semua, beliau berkata pada kita semua, Anda yang sudah masuk di jenjang ini, sebetulnya Anda sudah doktor. Ya, hanya tinggal uji saja. Ya, Anda diuji di situ, ya, diuji keilmuan Anda, keilmiahan Anda, itulah yang diuji. Bisakah Anda melewati itu? Nah, inilah sama dengan Anda, teman-teman, mulai S1, S2 maupun S3.
ketika teman-teman udah bisa masuk S1 dan udah melakukan perkuliahan minimal 2-3 semester, teman-teman itu sebetulnya sudah layak menjadi sarjana. Sarjana. Di situ diuji. Di situ. Ya. Diujinya inilah yang butuh, yang ada senut-senut sedikit di situ ya, diujinya sama dengan Anda yang masuk S2 pasca sarjana. Kan ada di tes dulu. Ya, di tes TOEFL-nya, tes OTP atau potensi akademiknya. Akademiknya seperti apa, bla bla bla. Ya, ketika Anda masuk di situ berarti kan Anda sebetulnya sudah masuk kelompok yang harusnya secara ukuran akademik Anda mampu menyelesaikan. Iya. Di situ. Ya, Anda sebetulnya ketika Anda diterima ya dalam suatu perguruan tinggi, even itu Anda S1, itu berarti Anda sudah dinyatakan Anda layak dan mampu. Hanya tinggal Anda ngikutin dan menuntaskan dalam bentuk apa uji itu tadi di situ ya. Nah, sama seperti adik-adik yang baru masuk S1, apakah di UI, UGM, di Undip dan di macam-macam ya di situ. Ketika Anda masih S1 semester 1, semester 2, itu Anda bisa dinyatakan Anda hebat, Anda mampu. Nah, tinggal diujinya ini di situ loh. Nah, proses pengujian ini sebetulnya Kak Nuno, kalau saya boleh gambarkan itu seperti orang proses ngambil SIM, Kak. Oke. Ya, SIM mobil, ya. Iya. SIM mobil. Saya sendiri pada saat usia 16 tahun, saya pun jujur bisa nyupir mobil. Ya, mobilnya mobil ayah saya sama Mas Erwin itu tadi, mobil didorong-dorong, ya, starter bapak lagi rehat, starter terus bawa kabur pelan-pelan di situ ya. Saya yakin bapak juga tahu, Pak Widodo juga tahu bahwa kami berdua gundal ciliknya ini pelan-pelan ini nyolong mobil. Jadi pada saat usia 17 tahun, sebetulnya pada saat saya punya KTP, saya juga bisa berkendara. Tidak mengizinkan pada saat itu. Terus tapi ayah saya tahu, saya sudah bisa bawa mobil. Cuman Pak Widodo waktu itu bilang, coba kalau gitu sekarang kamu ambil uji sertifikat uji untuk SIM-nya, dapat SIM-nya. Kalau dulu bapak saya bilang namanya Rebues di situ. Nah, udah ya pas udah dibawa ya udah ikut uji tersebut dan dapatlah itu SIM di situ ya. Kita alhamdulillah lulus, dapatlah itu SIM di situ. Nah, SIM ini adalah bukti ya, bukti kita kepatutan, bukti kita kelayakan. Betul. Bahwa kita patut mengendarai kendaraan. Namanya juga SIM, surat izin mengemudi. Kita punya SIM ya, itu berarti kita sudah punya surat lisensi untuk kita bawa kendaraan di situ. Lu masih dandut, tapi ya lumayan di situ ya. Ambil contoh lagi, misalkan contohnya lagi ya, ada orang yang sudah berpengalaman bawa mobil lebih dari 20 tahunan bawa mobil, ya, tapi dia nggak punya SIM. Betul. Sedangkan ada anak muda, ya, dari umur belasan tahun, 18-19 tahun, dia sudah punya SIM. Kemudian kedua orang tersebut melamar kerja di tempat saya. Sebagai contohnya aja melamar kerja tempat saya. Kira-kira menurut Kak Nunu yang saya akan terima yang punya SIM, anak muda itu apa orang yang sudah tua yang nggak punya SIM? Yang punya SIM pastinya. Yang punya SIM pastinya ya Kak Nunu ya. Meskipun barangkali experience pengalamannya belum terlalu banyak belum ada. Tapi di Indonesia kan standarnya dilihat dari bukti nih, tertulis kamu udah punya gitu. Iya, di situ. Minimal dia sudah punya standar dasar. Di situ. Betul. Benar nggak? Betul. Standar dasar. Tinggal experience-nya itu, skill-nya, itu tinggal jam terbangnya saja. Betul. Di situ. Betul nggak? Ya kan? Benar. Sama teman S1, ya. Banyak yang jago keuangan, jago marketing, lahir langsung dagang. Karena lihat bapaknya dagang. Ya, lahir langsung jualan karena lihat bapak ibunya jualan, banyak yang punya ya. Tapi ketika kita yang bersangkutan nanti mau kerja yang diminta apa Kak Nunu selain CV? Ijazah dong pastinya. Ijazah, bukti.
bukti, bener nggak, ya kan? Betul. Yang diminta adalah ijazahnya, yang diminta adalah buktinya di situ, ya kan? Di situ. Jadi apa yang itu dibutuhkan di situ. Meskipun wah saya kan udah bisa dagang, saya bisa jualan ini itu, ya, tapi kita butuh itunya dulu, ya. Betul. Nah, even itu anak fresh graduate usia 21, 22 tahun, tapi dia belum berpengalaman anggaplah jualan, tapi dia sudah punya ijazah, dan ketika ditanya dulu atau kuliah ngambil jurusan apa, manajemennya apa, pemasaran. Oh oke. Berarti apa? Yang bersangkutan itu sudah punya knowledge. Nah, knowledge-nya. Komputer itu punya motherboard. Motherboardnya udah di situ, ya. Bayangin Kak Nunu, ini saya pakai handphone, ya. Handphone ini nggak terlalu itu, rada jadul dikit, tapi masih lumayan, ya. Kan kalau handphone ini memorinya sedikit, bisa nggak menerima video, bisa nggak dia menerima foto atau informasi-informasi? Kalau memorinya sedikit, bisa nggak? Bisa, tapi tidak maksimal pastinya. Betul. Bisa, tapi tidak maksimal. Ya, betul. Tapi kalau memorinya ini besar, bisa nggak menerima berbagai macam informasi? Pasti, bisa dong. Meskipun HP-nya kan? Jadul ya. Jadul ya, memorinya banyak, dan dia bisa bukan hanya informasi, tapi aplikasi-aplikasi bisa diterima. Benar nggak? Betul, betul. Ya kan? Sama seperti kayak gitu. Ya, seperti orang yang sudah lulus misalkan S1, ya, diharapkan yang bersangkutan itu mempunyai memori yang luas. Kayak komputer memori atau handphone ini memori, RAM-nya besar. Sehingga apa? Tinggal diajarin, kasih ilmu, ya diasah lagi, latih lagi, di lapangan lagi, dilatih, terjunin lagi. Bisa nggak dia nanti menjadi orang yang hebat, No? Bisa. Pasti bisa. Bisa. Itu. Dibandingkan, mohon maaf, ya, orang yang skillnya saja yang hebat, tapi ketika dia ditambah untuk lebih lagi, dia akan susah untuk menerima sesuatu yang baru di situ. Nah, ini sama, kurang lebih seperti kayak gitu. Balik lagi dengan tugas akhir. Kenapa sih kita harus tugas akhir? Tugas akhir itu adalah salah satu media, ini salah satu ya, media untuk membuktikan kelayakan dan kepatutan Anda bahwa Anda layak dan patut dipanggil mendapatkan gelar sarjana. Minimal itu yang S1, layak dan patut mendapatkan gelar sarjana. Kalau Anda yang S2, berarti Anda layak dan patut disebut dengan gelar master. Master Sifu, ya gitu ya. Dan kalau Anda yang doktoral, berarti Anda layak ya disebut sebagai Bapak Doktor, Pak Doktor, Ibu Doktor di situ, ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Nah, tapi yang paling penting Kak Nunu sebetulnya apa? Kenapa sih kita harus menyelesaikan tugas akhir? Tugas akhir. Karena jika kita bisa menyelesaikan tugas akhir seperti yang saya sebutkan tadi, itu akan membuka pintu kita untuk masuk dan melangkah ke gerbang-gerbang kesuksesan yang lainnya. Betul. Selanjutnya, itu, ya. Tapi kalau kita hanya di situ-situ saja, sayang. Ayo, ya. Seperti Kak Nunu, berapa lama Kak Nunu mulai dari membuat judul? Dari judul aku udah dari Agustus kali ya, Agustus sebulan doang. Agustus ya, Karena karena yang lebih penting dari aku adalah pertama aku harus kuasai dulu judulnya, dan dari situ aku ngadopsi dari judul S1 aku lalu dikembangkan gitu Pak. Aku nggak mau ribet. Betul. Oke, ini satu lagi ya, sedikit sharing kepada teman-teman. Yang namanya tugas akhir, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi, atau penelitian apapun, ya, itu kok bahasa sononya itu ada nama bahasa Jawanya namanya research. Itu, ya. Research itu dua kata, re and search. Re and search. Search itu berarti mencari, re adalah kembali atau mencari ulang lagi, gitu ya. Nah, berarti apa?
dalam membuat suatu penelitian itu kita tidak harus mulai dari nol. Betul. Ya, itu akan lebih bagus kalau kita mengembangkan dari hasil penelitian yang sudah ada. Betul Di situ sekali. kita mulai dari nol, ya nggak ada, ya nggak jalan-jalan nantinya ilmu pengetahuan itu akan lebih bagus kalau kita kembangkan lagi, dalamin lagi, kembangkan lagi, dalamin lagi, sehingga apa? Kita bisa lebih jauh. Wah, di sini sungguh, ini ada senior saya Ada nih. Dokter Nabila nih. Ya, waduh, ini harus hormat ini saya sama Ibu Dokter Nabila. Hormat Ya. gerak. Ini juga orang yang beliau orang yang hebat. Betul. Ya. Betul. Beliau masih ada, persisten, luar biasa, ya, dan humble, dan satu lagi beliau sangat rendah hati sekali. Betul. Di situ ya, bersama ilmu semakin tinggi itu seperti padi. Kita semakin malu kok. Wah, makin merunduk aja dia udah malu lah untuk ini itu gitu kan. Karena apa? Semakin banyak baca, makin bodoh di situ. Betul. Makanya mohon izin dokter, saya menyampaikan hal ini. Ya, oke. Kalau saya sedikit mau nanya dulu kepada Kak Nunuk nih. Oke, boleh. Kak, dulu atau Kak Nunuk waktu penelitian, waktu membuat riset, ada nggak sih rasa takut, rasa galau, rasa insecure gitu, Kak? Oke, kalau untuk masalah insecure tugas akhir, alhamdulillah enggak sama sekali ya Pak. Karena udah pede duluan itu karena pertama, oke aku ngembangin dari hasil penelitian aku yang S1, juga kan aku ngambil marketing, pembelian impulsif gitu. Yang kedua, tidak banyak orang yang meneliti tentang pembelian impulsif ini. Jadi itu kesempatan banget buat aku, oh iya, aku harus ngembangin lagi lebih dalam nih gitu kan. Yang ketiga adalah punya pembimbing yang alhamdulillah itu mengerti banget gitu. Jadi pengennya gini, oke kita diskusi gitu. Itu salah satu poin pentingnya sih Pak. Harus klop dulu, kalau kata anak muda mah sehati dulu, sefrekuensi gitu dulu. Ai, sehati dulu, sefrekuensi ya. Oke, mantap. Oke, alhamdulillah kalau seperti Kak Nunuk, barangkali emang Kak Nunuk ini teman-temannya emang seperti petasan korek api. Ya, cabai rawit di situ, dep. Emang tapi emang cepatnya luar biasa. Salut untuk Kak Nunuk, hormat untuk Kak Nunuk ya. Tapi berapa banyak orang yang seperti Kak Nunuk? Iya betul. Gitu. Tapi gak banyak orang yang seperti Kak Nunuk. Saya bertemu dengan Kak Nunuk ini cuma seperti ketemu serpian rengginang, satu di antara sekian banyak, ya. Dan gak banyak orang yang seperti Kak Nunuk bisa klik dengan dosen pembimbingnya, betul. Ya, pembimbing. Ya, entah karena alasannya macam-macam, ya di situ. Nah, tapi saya mau sedikit sharing aja ke rekan-rekan semua. Apapun ceritanya, ini ya, apapun ceritanya, ketika Anda sudah masuk jenjang pendidikan S1, S2, atau S3, balik lagi tanyakan pada diri Anda, apa sih value of purpose Anda? Kuliah S1, S2, S3. Anda kuliah S1, S2, S3 itu motivasinya untuk apa sih? Mau apa sih? Apakah hanya karena disuruh orang tua? Ya? Atau hanya kepengen dibilang karena biar jangan sampai bilang nganggur. Gak nganggur. Jadi kalau terus nulis di kolom pekerjaan mahasiswa. Ya, ada tulisannya ya Pak. Di situ ya, pelajar itu bukan pekerjaan mah tuh macul itu ya, ngaret itu. Untuk saya pekerjaannya kayak gitu, itu Anda lagi belajar itu ya. Atau hanya bagaimana pertanyaannya value of purpose Anda waktu kuliah S1, S2, S3 itu apa? Di situ ini harus Anda ketahui dan harus Anda jawab terlebih dahulu ya, karena emang ketika Anda nanti menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3, Anda pasti harus menghadapi yang namanya tugas akhir. Apakah itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Ya, dan ketika menghadapi hal tersebut, adalah barangkali yang hebat seperti Kak Nunuk, ya, dan kebetulan klik dengan dosen pembimbing satu frekuensi. Tapi banyak justru yang apa? Nggak cocok, nggak ketemu, atau belum apa-apa jiper duluan. Nih, ya, jadi
bagaimana sih ketika kita harus menghadapi tugas akhir, ya, apakah itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Yang pertama, kita harus tahu value of purpose kita itu apa. Ya, value of purpose kita itu apa. Tujuan kita mengikuti pendidikan sarjana itu apa. S1, S2, S3 itu apa. Tujuannya itu apa. Apakah hanya mau main-main aja, apakah biar nggak bilang nganggur, atau apa, up to you di situ. Atau ya, mau manjangin nama aja, Pak. Memanjangin nama saja, apa mau nambah-nambah gelar seperti saya tuh kan. Itu sampai saya juga bilang kan, nama saya dipendekin aja, cuma Ervin Widodo aja, udah kepanjangan nama saya. Lalu masih mau tambah lagi, mau saya tambahin. Ya. Jadi apa tujuan Anda mengambil itu motivasi awal Anda tuh apa? Value of purpose itu Anda itu apa? Karena kalau Anda tidak tahu di situ, kita tidak tahu, ya sudah kita menganggap hal itu menjadi beban. Betul. Ya, anggap itu ini kan saya kuliah hanya karena disuruh ibu saya. Saya kuliah kan hanya karena menyenangi orang tua saya. Di situ saya kuliah kan biar saya nggak nganggur. Saya kuliah kan karena teman saya kuliah. Saya kuliah juga ya sudahlah daripada bengong-bengong aja ya di situ. Ya, kalau bisa jelas value of purpose Anda itu apa. Dan upayakan value of purpose Anda itu benar-benar yang bisa memberi manfaat untuk diri Anda sendiri dulu. Betul. Gitu, untuk diri Anda sendiri dulu. Karena kalau untuk orang tua, untuk teman, untuk pacar, untuk anak, untuk istri, itu nanti menjadi, ya namanya kalau kita dapat kue, kita bagikan rada nggak enak. Di situ. Betul, ya. Betul. Lebih apapun kita dapat kue, kita makan sendiri. Nah, jadi upayakan Anda dapat jawaban itu untuk saya sendiri itu apa. Di situ. Kenapa sih saya harus kuliah? Ya, karena saya kepingin menjadi apa. Gitu, ya. Saya kepingin menjadi seorang manajer. Saya kepingin menjadi seorang direktur. Saya kepingin menjadi seorang menteri. Saya kepingin menjadi seorang presiden. Ya, saya menjadi orang yang berguna. Oke, berguna boleh. Tapi definisi lebih detailnya yang bergunanya itu apa? Iya, betul. Di situ. Betul. Kan? Orang tidur pun orang yang berguna. Ya, karena nggak ganggu ini. Cuma nggak ada nggak sama sekali. Nggak ada manfaat. Ya. Ya, jadi Anda harus tahu pertama tujuan itu Anda itu apa dan motivasi dasarnya itu apa dalam Anda menyelesaikan tugas akhir. Ya, biar clear di situ. Ya, oh saya pengen ini. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bagaimana Anda menghadapi tugas akhir. Di sini Anda harus tahu bahwa ini adalah bagian dari proses. Yes. Ya, ini bagian dari proses. Ya, jadi bukan bagian dari hukuman. Ya, banyak orang menempatkan tugas akhir itu semacam hukuman. Waduh, jadi beban. Aduh, harus ini. Aduh, harus skripsi. Aduh, nggak kelar-kelar. Aduh, harus tesis. Aduh, dikejar-kejar dosen pembimbing. Aduh, Pak Ervin ke WA lagi. Aduh, di situ. Ya, di situ. Jangan di situ. Jadi kita jadikan tugas akhir ini adalah menjadi satu proses yang membahagiakan. Betul. Ya. Jalanin aja prosesnya. Jalanin prosesnya. Jadi ini bagian dari proses. Karena yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau masuk ke Dufan pun, even Anda anak orang kaya, even Anda adalah pejabat, even Anda adalah saudagar, apapun lah Anda jabatan Anda di luar sana, dan barangkali mohon maaf ya, mbak-mbak atau yang di depan bagian tiket itu pun barangkali pendapatannya jauh dibandingin dengan rekening Anda yang ada di bank. Tapi Anda ketika mau ke sana, Anda harus melewati mereka. Tetap. Ya? Atau ada hubungan dengan security. Itu aja di situ ya. Jadi ketika ini bagian dari proses, itu kan bagian proses. Untuk masuk sana harus bayar beli tiket, tukar tiket, dan Anda baru bisa happy di situ. Ya. Dari proses di situ. Jadi ya sudah, ini bagian dari proses Anda untuk masuk ke gerbang yang lebih baik. Itu kemudian kedua. Kemudian yang ketiga nih. Nah, ini seringkali emang bertumburan ya, bertumburan antara ranah idealis ya, antara ranah idealis kita dengan realistis atau kondisi yang ada ya. Ketika Anda masuk kuliah S1, S2, S3,
itu Anda sudah dalam kategori orang atau anak yang pintar. Karena nggak mungkin ada anak yang pintar bisa masuk ke jenjang pendidikan tinggi di situ, ya. Itu. Jadi Anda pasti sudah menjadi kategori anak yang pintar atau orang yang pintar. Nah, tinggal Anda di sini membutuhkan yang namanya cerdas. Cerdas. Ya, bukan hanya pintar saja. Saya yakin di antara kita kalian semua pintar-pintar matematik, statistik, aljabar, jago-jago semua, retorikanya number one semualah top markotop, ya. Tapi untuk menyelesaikan tugas akhir tidak hanya dibutuhkan orang yang pintar doang. Ya, dibutuhkan orang yang cerdas. Di situ, ya. Salah satunya adalah yaitu cerdas emosi. Di situ, ya, cerdas emosi. Nah, bagaimana cerdas emosi kita ketika kita bertemu dengan dosen pembimbing kita? Nah, itu. Di situ, ya. Jangan sering kali, waduh, ketemu Pak Ervin lah, gini. Ya, belum apa-apa, cret. Kan Unu om berapa nih? Saya bolpen ada 1, 2, 3, 4. Nah, ya, ada warna merah, ada bolpen merah aja ada 4 saya. Siap untuk seret. Kok masih kurang, masih ada nih spidol merah juga masih ada nih. Dalam itu bikin langsung keki, mati kutu. Ini tambah jelas di situ, ya. Tambah lagi mana ada ya juga. Ya. Oke, teman-teman, kita harus mengetahui bahwa dosen pembimbing itu perannya adalah membimbing, bukan menjatuhkan, ya. Bukan menjatuhkan, bukan mengkerdilkan, bukan menghinakan, bukan menistakan. Tapi yang namanya membimbing, ya kita harus mengarahkan di situ, ya. Kita harus tahu nih, orang sukses itu ada 2 hal. Dia harus bisa menolong, dan dia pun harus mau ditolong. Nah, ketika dosen pembimbing ini mengarahkan, dia dalam proses dia menolong. Mbak, Mas, caranya bukan seperti ini. Kita ikutin metodologinya, ya. Karena tugas akhir, apakah skripsi, tesis maupun disertasi, itu kita pakai metodologi. Kita punya cara di situ, ya. Jadi nggak pakai ilmu rasa, nggak pakai perasaan. Jadi menurut perasaan saya adalah ini. Aduh, saya merem dulu deh. Ding, wah, jadi kayaknya ini nggak bisa kita pakai perasaan. Kita harus berdasarkan pada data. Kita harus berdasarkan pada teori, ya. Kita harus berdasarkan pada suatu kajian. Betul. Wah, perasaan saya itu seperti kayaknya masalahnya kayak gini, Pak. Nah, itu masalah lu kali, bukan permasalahan yang ada, ya. Jadi dosen pembimbing itu ada tugasnya mengarahkan, membantu. Jadi jangan, please ya, no hard feeling. Yes. Baru dicoret ini, wah, killer nih. Udah baper maksimal, ya. Oh, baper maksimal, optimal, ya, sampai muntah. Bokap gua aja pernah nyoret-nyoret, nyokap gua aja nggak pernah nyoret-nyoret. Iya lah, nyokap lu bukan pembimbing lo. Ya, kalau nyokap lu dosen, coba bokap lu, nyokap lu dosen pembimbing orang lain, sama juga. Sama aja. Ngomong-ngomong, ini kita 7 menit lagi ya, Pak? Oke, siap. Tambah 1 lagi terakhir, Mbak Nuno. Oh, siap. Ya. Tadi dalam kita itu mengatakan satu proses, ya. Dalam hal itu ya kita harus, ya, yang terakhir adalah kita positive thinking. Positif. Oke. Ya, berpikir positif dalam menghadapi tugas akhir seperti ini. Apakah skripsi, tesis maupun disertasi itu positive thinking saja. Ya. Jalani saja prosesnya, ya, nanti habis itu syukuri hasilnya. Kalau misalkan kita ada yang nggak tahu, kita ada yang nggak jelas, kita bertanya, ya, jangan mendem sendirian di situ. Dan saya pun belajar, salah satunya pada saat saya menyelesaikan doktoral saya belajar dari dokter saya, Pak Sabilin. Pak Sabilin terus terang ngajarin saya, Pak, jangan takut bayangan. Di situ, karena saya pun manusia biasa, keder pun saya juga ada, bingung pun saya juga ada, insecure saya juga ada, galau pun saya juga ada. Pak Sabilin ini yang bilang, ayo Pak, jalan lagi Pak,
ayo Bapak masuk mobil Pak. Langsung saya dibawa pakai mobil. Aduh, Iya, ada iya, iya. badapit lagi. Di situ ya, Bapak jangan takut sama bayangan. Ternyata benar. Ya, seringkali yang membuat kita nggak jalan dalam tugas akhir ini bayangan-bayangan kita. Wah nanti dicoret lagi, wah nanti sulit, wah ini, wah itu. Di situ. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi ketika kita ketemu sama beliau, kita dapat arahan-arahan, kemudian kita perbaiki arahan-arahan dari beliau, udah jadi Kak Nunu di situ, lulusan tercepat dan terbaik di situ, ya. Jadi Dan kurang lebih sebenarnya Pak, seperti itu. aku juga nggak klop dua-duanya kan. Kalau kita di Apaska juga ada 2 pembimbing gitu kan ya Pak, medleadnya dan juga materi itu, teman-teman semuanya nggak klop dua-duanya, tapi gimana kita bisa mengklopkan aja gitu. Jadi pinter-pinternya diri kita sendiri gitu. Karena pasti akan ada fase Betul, seperti itu. Namanya juga menyatukan 2 betul, orang ya Pak. betul, ya. Dan satu lagi Kak, pesan terakhir nih, pesan terakhir. Kalau tadi kan pesan terakhir dari ceritanya Kak Nunu tadi ya. Siap. Yang pertama kita jangan ini ya, jangan ember ember gitu. Maksudnya, Betul. wah ini sini ngomong ini, dosen pembimbing ini ngomong, dosen pembimbingnya ini, akhirnya kita jadi dalang, ngadu-ngaduin dosen pembimbing. Nah, Iya itu. deh, gitu ya. Jangan seperti kayak gitu. Kita harus menjaga marwah dari semua dosen pembimbing kita. Betul sekali. Mereka semua di situ. Ya, nah nanti kita cari titik temunya bersama-sama. Makanya saya sampaikan, penyelesaian tugas akhir ini bukan hanya bagaimana siapa yang paling pintar, Betul. tapi siapa yang cerdas. Di sini. Siapa yang cerdas emosi kita menghadapi macam-macam ini itu dan lain sebagainya di situ. Tapi semua itu teman-teman semua, apa yang sudah Anda mulai, jalanin aja. Jangan banyak nanya, jangan banyak galau, jangan banyak insecure, banyak bersyukur. Betul. Ya, banyak di luar sana yang nggak bisa kuliah seperti Anda. Nah, itu dia. Nah, untuk kuliah per semester aja Bapak dan Ibunya jual tanah, jual kambing, jual sapi, jual mobil, jual rumah, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika Anda sudah dalam posisi di situ, banyak-banyaklah Anda bersyukur. Insya Allah, Allah jalan seluas-luasnya. Saya pun seperti itu. Ketika saya sudah bingung, ya dulu waktu saya di kampus, saya bisa lari lantai ke lantai 6, ya sudah, ambil wudhu, entah sholat apalah, udah sunah, sujud aja saya bisa lakukan. Ya Allah, saya bilang kepada Allah, ya Allah saya pasrah. Ya, jika emang saya diizinkan untuk mendapatkan gelar ini, bantu dan permudahkan saja. Saya pasrah, ikhlas, ya, dibantu, tolong dibantu dan dipermudahkan, diberilah yang terbaik dan izinkan saja. Dan alhamdulillah, ya nggak tahu dari mana selesai aja disitu semuanya, gitu ya. Oke, Kak Nunu, ini ada sedikit pertanyaan kali, Kak Nunu masih ada bisa dijawab kali, ada yang bisa saya jawab, ada beberapa pertanyaan. Masih ada waktu kali, boleh Kak? Boleh. Ada pertanyaan apa barangkali Kak Nunu bisa lihat itu? Enggak sih, ini izin Kak disimpan di GTP agar bisa saya share dan ditonton ulang. Oke, siap, pasti disimpan. Oke, daripada dapat yang cuek, masalah senang dapat pembimbing seperti itu ya, alhamdulillah. Oke, dalam hal pembimbing yang bagus atau yang cuek itu Allahualam. Ya. Allahualam itu ya. Seperti kita memimpikan dapat orang tua. Betul. Ya, barangkali sebagian orang banyak pengen dilahirkan jadi anak saudagar, jadi anak presiden, anak menteri, anak pejabat, anak jenderal, anak orang-orang kajir. Tapi kita harus bersyukur orang tua kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Begitupun juga sama dengan ketika kita dapat dosen pembimbing. Hanya kita bisa bersyukur mereka adalah malaikat yang terbaik bagi kita untuk masuk ke langkah-langkah berikutnya. Jadi alhamdulillah syukur ya di situ. Lanjut apa lagi nih? Lagi cari dosen pembimbing yang klik atau satu frekuensi. Gak usah dicari. Nanti kalau udah ketemu baru dibikin klik aja Pak Solihin. Setuju, ya. Semua dosen itu hebat, semua dosen itu luar biasa. Jadi nggak usah kita cari-cari yang yang klik.
tapi kita cari yang mempunyai metodologi yang benar. Di situ. Bukan Betul. klik dengan hati kita, ya, tapi klik dengan metodologi. Di situ. Betul. Klik dengan hati kita, tapi nggak klik dengan metodologi, sama-sama bengong di pinggir danau nanti kita di situ. Betul. Bohong ya, juga. Tesis kita. Lebih baik Hati kita fokus senang, tapi sama tugas akhir nggak kelar ya Pak. sama-sama nggak kelar juga karena jadi metodologi yang benar di situ nanti pasti akan ketemu kliknya sebagaimana. Nah, itu tadi mainkan baru kita mainkan frekuensi kita. Nah, Bang Wirma mohon izin Bapak jadi dosen pembimbing saya ya. Cie. Ayah, Kak Nunu aja. Saya sudah terlalu sepuh, ya, sudah S3. Ampun sangat sepuh, ya. Siap. Gak kerasa ya Pak. Gak kerasa banget nih, udah 50 menit kita menemani teman-teman semua di IG live-nya Cakra Kusuma Indonesia, dan alhamdulillah kita dapat lagi insight baru dari Bapak Dr. Ervin ya. Kita juga dapat pengalaman dari teman-teman semuanya ya. Ya, klik dengan hati juga ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan save ini di IGTV, jadi Bapak Ibu semuanya gak usah khawatir ya. Dan untuk Bapak, terakhir kalinya pesan untuk semua followers Cakra Kusuma Indonesia dan juga teman-teman yang sedang pejuang tesis, disertasi, skripsi apa dari Bapak? Oke, terima kasih. Yang pertama, saya salam dulu terhadap Mas Agus Solihin, Mas Salvi. Mas Salvi ini sahabat saya dari Tempo Media Group. Ya, apa kabar Mas Salvi? Semoga sehat selalu. Terus juga di sini ada Bu Erma Trimurti, Mas Arman Anugrah. Nah, ini Mas Arman yang mahasiswa bimbingan saya. Beliau juga struggle luar biasa sekali ya. Di situ, wah hebat pokoknya. Saya salut sama Mas Arman. Mbak Fujiati Endang, ya, selamat bergabung. Oke. Satu kata quotes dari saya dalam hal ini adalah akhiri yang sudah Anda mulai, ya, akhir yang sudah Anda mulai. Dalam ya, Pak ini, dalam sekali. Ya, itu saja. Ya, jangan kelamaan. Akhiri yang sudah Anda mulai, ya, di situ, ya, di situ. Oke, siap-siap. Perjalanannya nanti ya nikmati saja perjalanannya dan syukuri saja hasilnya. Di situ. Betul. Tapi yang pasti tadi akhiri yang sudah Anda mulai. Kalau Anda nggak mau akhiri, nggak usah memulai. Itu saja. Betul. Oke, luar biasa sekali. Siap. Semoga sehat selalu Pak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebih 50 menitan kita udah menemani Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, kakak, adik semuanya ya, dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Dan mobil khusus kepada Bapak Dr. Ervin Agung, terima kasih banyak atas sharing siang hari ini ya, pagi menuju siang hari ini, dan salam untuk keluarga besar di sana, Kakak Pira, Ibu Niken ya, kakak kembar pokoknya. Stay safety selalu dan semoga sehat ya Bapak. Oke. Dan Kak Nunu akan copot ya Bapak dari sini dulu ya. Izin pamit. Siap, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Ya. Pak follow Instagram Cakra Kusuma Indonesia. Oh, siap. Oke. See you Bapak. Siap. Ya, pamit. Siap. Oke. Bapak Ibu semuanya, kurang lebih ya, kan dulu udah nemenin Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillahirobbilalamin pada kesempatan hari ini kita udah banyak banget dapat ilmu-ilmu baru dari Bapak Dr. Ervin Agung Priambodo. Buat teman-teman semuanya yang belum follow Cakra Kusuma Indonesia, silahkan langsung aja di follow di @cakrakusuma_Indonesia. Dan pastinya biasanya kita akan kita akan dapat satu hadiah ya, buku konsep diri dari Ibu Niken Ardianti, MPSI Psikolog. Siapa nih kira-kira siang hari ini yang beruntung bisa mendapatkan buku konsep diri ini ya? Stay tune terus di IG-nya Cakra Kusuma Indonesia, dan selamat beraktivitas dan juga selalu sehat ya Bapak Ibu semuanya di rumah, dan salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.